air madhi atau wadi itu hukumnya najis. Ada yang bertanya berkaitan dengan menelan air mani atau sperma itu seperti apa hukumnya. Terkadang melakukan oral seks ya, sehingga tidak menutup kemungkinan hal itu, tertelannya sperma itu bisa terjadi karena dianggap tidak memberi dampak mudorot ya, sehingga kita tahu yang semestinya kita lakukan ketika kita melakukan aktivitas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sesuatu yang masuk kategori najis ialah sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang ya, dari dubur atau kubul, kecuali air mani. Jadi seperti air kencing, air madhi atau wadi itu hukumnya najis, kecuali air mani. Air mani ini hukumnya suci. Nah, kemudian status dari air mani ini yang hukumnya adalah suci, bagaimana ketika air mani ini ditelan? Karena ada yang bertanya berkaitan dengan menelan air mani atau sperma itu seperti apa hukumnya. Mengingat ketika seseorang suami istri melakukan aktivitas hubungan intim atau foreplay seperti itu, pemanasan lah kira-kira seperti itu, terkadang melakukan oral seks ya, sehingga tidak menutup kemungkinan hal itu tertelannya sperma itu bisa terjadi, apakah itu terjadi kepada istri atau kepada si suami seperti itu. Sehingga mereka bertanya bagaimana hukum dari menelan sperma itu sendiri. Jadi sperma itu statusnya adalah suci. Namun apabila sperma itu ditelan ya, menurut pendapat yang masyhur, sekaligus ini pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'iyah, hukumnya adalah haram. Meskipun air sperma ini suci, namun dianggap menjijikkan, sehingga apabila ditelan ya hukumnya diharamkan. Karena masa iya air sperma itu ditelan ya. Kalau tertelan itu kan bisa dimaklumi atau bisa ditoleran ya. Tetapi kalau dengan sengaja menelannya, kalau menurut mengacu kepada pendapat ini, pendapat yang masyhur sekaligus pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'iyah, hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Nah, meskipun ada pendapat ulama yang menganggap menelan sperma itu hukumnya halal karena dianggap tidak memberi dampak mudorot ya, sehingga sebagai langkah kehati-hatian maka sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu para pemirsa, paling tidak kita semua bisa mengetahui status hukumnya, sehingga kita dalam melakukan aktivitas itu kita mengerti, oh kita harus melakukan ini atau kita harus melakukan itu, sehingga kita tahu yang semestinya kita lakukan ketika kita melakukan aktivitas seperti itu. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Jika ada pertanyaan yang lain bisa melalui kolom komentar. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.